Tuntaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengarkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, jayalah Indonesia. Halo, apa kabar sahabat catatan jurnalis? Nah, di video kali ini saya ditemani oleh seorang senior saya. Dia adalah seorang advokat dan juga sebagai ketua salah satu partai politik yang saat ini sangat eksis di Indonesia. Karirnya sebagai advokat melambung tinggi. Tinggi-tinggi juga karirnya sebagai ketua partai di Sumatera Selatan, sehingga namanya dikenal secara luas. Meskipun beliau adalah pendatang baru sebagai ketua partai, tapi dia memiliki sebuah tujuan dan visi misi yang sangat bagus dan memiliki semangat baik untuk membangun Sumatera Selatan menjadi lebih baik lagi. Waktu itu beliau sempat ingin mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sumatera Selatan. Nah, teman saya ngobrol kali ini adalah Bang Februar Rahman. Apa kabar, Bang? Baik, ya. Alhamdulillah. Bang Februar Rahman, ngobrol-ngobrol sedikit dong sebelum kita lanjut ke perjalanan politik Bang Februar nih. Bisa bercerita sedikit nggak? Seperti apa sih dulu Bang Februar itu mengawali karirnya? Awalnya saya lawyer, murni lawyer. Itu saya mulai dari tahun 92. 92. Jadi pertama kali lawyer 92, kemudian saya buka kantor di Palembang, kemudian juga sempat juga buka kantor di Jakarta. Kemudian tahun 2002 saya pulang Palembang dan berangkat ya mungkin tertarikan ya panggilan kaitan politik, sehingga saya banyak berpolitik lah. Oh, jadi setelah mulai lagi balik ke Palembang mulai meniti karir politik? Iya, karena banyak sekali kawan-kawan untuk menarik saya ya, ngajak. Kemudian terutama keterpanggilan saya dengan daerah Sumatera Selatan. Artinya Bung Februar itu ada kepedulian dong sama masyarakat Sumatera Selatan sehingga terjun ke politik nih. Ini kan sangat berbeda jauh nih antara pengacara, lawyer dengan partai politik. Ini kan sangat berbeda loh. Ini kenapa tiba-tiba jalannya ke politik ini? Ya, tapi sebenarnya lawyer untuk saya itu tidak juga begitu jauh ya. Oleh karena saya sebagai lawyer pada saat itu dan sampai sekarang ya banyak saya tangani sekarang kaitan masalah persoalan rural, iya, masalah-masalah sosial masyarakat ya, Pak. Masyarakat, kemudian ya, saya juga banyak bantu masyarakat yang tidak mampu. Ya. Nah, dengan banyaknya saya membantu masyarakat yang tidak mampu mencari keadilan, saya berpikir bahwa ini harus diambil dengan kebijakan. Iya. Ya, kebijakan yang berpihak pada rakyat, ini baru bisa selesai. Artinya Bang Februar itu harus terjun langsung dalam pengambil kebijakan itu dong? Iya, makanya saya pikir itu. Jadi banyak persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak bisa selesai dengan case by case, ya, dengan pengadilan, advokasi masalah hukum. Karena persoalan ini ya masalah strukturalnya banyak masalah kebijakan. Nah, kebijakan ini harus diambil dengan langkah politik. Ya, sehingga saya pikir saya harus terjun di dunia politik ya. Ya, jadi tidak bisa kita hanya cukup berkritik ya, kemudian ngomong keluar-keluar. Ya, kita harus berperan masuk bagaimana supaya bisa masuk ke dalam sistem ya. Sistem ikut serta membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat rakyat yang selama ini saya bela. Wah, luar biasa sekali. Oke, Bang Februar, ini kan sudah jadi ketua partai kan di Partai Perindo di Sumatera Selatan ya kan. Wah, waktu jadi lawyer aja namanya sudah kemana-mana di Sumatera Selatan ini, apalagi ditambah menjadi ketua partai di Perindo ini. Nah, ini boleh bercerita dong Bang,
apa sih yang menarik perhatian Bang Februar sehingga ini kayaknya Perindo menjadi salah satu perahu politik saya untuk dalam ikut masuk dalam sistem dan mengenai kebijakan tadi. Jadi kenapa saya memilih Perindo? Saya waktu sebelum di Perindo jadi partai, saya banyak komunikasi dengan ketua umum dan Bapak Aritan. Nah, cara pandang dia bagaimana membangun Indonesia ini itu yang buat saya tertarik. Dan kemudian satu lagi bahwa tidak banyak orang yang pembisnis yang besar ya, yang begitu sibuk masih memikirkan kondisi bangsa ini ya, bagaimana ide-ide dia membangun Indonesia yang tidak pernah berpikir hanya untuk kepentingan dia, bagaimana dia berpikir berkontribusi untuk kepentingan masyarakat ini. Nah itulah yang membuat saya tertarik, saya harus bergabung di Partai Perindo. Sehingga alhamdulillah ya Bapak Aritan juga percaya dengan saya, sehingga saya diminta untuk memimpin Partai Perindo di Sumatera Selatan. Wah, luar biasa sekali. Sejauh perjalanannya nih Bang, ini kan Partai Perindo ini merupakan salah satu partai baru nih. Tentu kan ada pasang surut nih. Gimana sih waktu itu mungkin perjuangan dari Bang Februar ini untuk menunjukkan bagaimana bahwa Perindo ini bisa dikenal di masyarakat, khususnya di masyarakat Sumatera Selatan? Partai Perindo ini samping memang dia punya program secara partai, kepartaian ya. Jadi Partai Perindo ini punya program banyak sekali. Bagaimana program yang benar-benar di samping memang efeknya mengenalkan partai, tapi memang tujuan bagaimana supaya keberadaan Partai Perindo ini dapat diterima manfaatnya oleh masyarakat. Ya. Seperti bagaimana kita punya gerobak ya, gerobak yang kita berikan pada UMKM, kemudian ada kegiatan sosial lainnya. Nah ini semata-mata bagaimana berkontribusi terhadap masyarakat ya, partai ini. Di samping memang bagaimana supaya masyarakat juga ikut mengenal dan tertarik. Tapi awalnya ya tidak ada lain ya Partai Perindo bagaimana membangun Indonesia ini supaya lebih baik. Lebih baik lagi. Wah luar biasa sekali. Di Sumatera Selatan ini Bang, kan banyak nih kompetitor partai politik yang kemarin juga mengikuti di pesta demokrasi pemilu 2019 kan. Sekarang Sumatera Selatan sendiri sudah menancapkan bukunya di kabupaten kota di berapa banyak kira-kira termasuk di provinsi? Kita di pemilu 2019 kemarin itu ada 17 DPRD kabupaten kota, kemudian 3 di provinsi. Memang hasil itu ya kita bersyukur ya, tetap ada hasil, tapi belum maksimal. Oleh karena target kita ya harus kita bisa membuat kebijakan ya, kabupaten, provinsi, dan mempengaruhi kebijakan di tingkat pusat. Jadi di provinsi kan kita hanya dapat 3, tapi sebagai partai baru sudah lumayan ya, Bang. Ya. Tapi ini tidak begitu memuaskan bagi kami. Nah, ke depan tetap ada semangat lagi untuk lebih baik lagi ke depan. Harus lebih baik. Jadi dalam perjuangan tidak ada kata kendor, tidak boleh mundur ya. Kita harus maju, dan masalah hasil kontribusi itu nanti dari hasil kegiatan-kegiatan kita serahkan kembali setelah itu pada rakyat ya. Nah untuk itulah di 2024 ini kita insya Allah target kita bagaimana Partai Perindo bisa membuat berkontribusi pada masyarakat melalui kebijakan yang lebih terasa nanti. Nah untuk itulah maka ke depan Partai Perindo akan semakin kita gerakkan lagi ya di struktur partai, kemudian dengan program tetap kita jalankan, insya Allah 2024 sesuai dengan harapan masyarakat lah ya, bagaimana supaya Partai Perindo ini bisa eksis dan bisa berpengaruh positif dalam masyarakat. Wah luar biasa sekali. Oke, Bang Pep, ini kan pancaroba ya. Mungkin ada kepedulian dari Perindo terhadap masyarakat terkait perubahan iklim atau cuaca ini. Apa sih mungkin ada program yang sudah kita laksanakan saat hari ini? Jadi Partai Perindo ini dia berprogram ya, tidak hanya menjelang pemilu, terus menerus seperti kita ambulan itu tidak ada berhentinya. Setiap saat kapanpun masyarakat membutuhkan kontak gratis. Kemudian masalah pancaroba ini kan rawan demam berdarah. Kita di seluruh kabupaten kota kita punya alat fogging, kita fungsikan itu. Jadi hari ini juga kita di Palembang adakan fogging bagaimana untuk menjaga demam berdarah. Jadi yang pasti program-program partai ini tidak hanya berjalan menjelang pemilu, terus ya
mungkin banyak masyarakat bisa tahu ya bagaimana ambulan hampir setiap hari, ya setiap hari itu ada aja masyarakat yang butuhkan, dan ini kita jalankan terus. Oke, ini lagi Bang. Di 2024 ini tentunya kompetitor kita tidak hanya dari 20 partai politik yang kemarin mendaftarkan di pemilu 2019 kan, ada muncul partai-partai baru nih sepertinya. Tentu juga ini menjadi salah satu ya pada hakikatnya partai politik itu adalah sama-sama bertujuan untuk membangun bangsa ya kan. Nah tapi tentu ini menjadi juga tantangan bagi kita Partai Perindo. Ini gimana Bang menyikapinya Bang? Kompetisi tetap berjalan ya, kompetisi namun tetap sama-sama partai akan seiring sejalan ya. Kompetisi yang seiring sejalan maksud saya sama tujuan, tapi bagaimana supaya kita lebih berperan mewarnai atau kebijakan-kebijakan itu dengan visi misi partai kita. Kita insya Allah kita juga tidak khawatir ya berkompetisi dengan yang sehat, baik partai baru maupun partai lama. Kenapa? Target kita ya partai lama harus bergeser, ya, harus bergeser. Jangan sudah sekian puluh tahun dari zaman reformasi ya, kita sudah tahu kan hasilnya. Nah, kita akan berusaha menggeser supaya kebijakan-kebijakan warna daripada kebijakan di negara. Jadi ada warna-warni demokrasi ya, kebijakan baru ya dengan visi misi partai kita, Partai Perindo. Bagaimana Indonesia menjadi lebih baik dan masyarakatnya jadi sejahtera. Itu yang kita kejar. Lebih itu yang kita kejar Bang ya. Oke Bang, ini nih kalau kita berharap sama masyarakat seperti apa Bang? Kita harapkan pada masyarakat bahwa memilih itu harus cerdas ya. Jadi kalau pemilu harusnya bagaimana supaya bisa memilah dan memilih. Kalau di legislatif ya calon yang memang layak untuk didukung, dipilih. Kemudian lihat visi misi partainya. Kenapa? Anggota-anggota DPR itu tidak akan lepas dari visi misi partai. Dia buat misi bagaimana misi partai ini bisa berjalan, sehingga masyarakat harus bisa juga baca bagaimana visi partai ini, bagaimana misi partai ini, tidak memilih benar-benar cerdas. Jadi memilih hendaknya jangan hanya melihat bungkusnya saja, ya. Calon-calon itu banyak, tapi harus disusuri. Ya, siapa ini? Seperti Februari Rahman ini siapa? Track-recordnya apa? Nah itu harus jadi dasar masyarakat untuk memilih ke depan. Begitu pula dengan pilkada. Pilkada juga harus masyarakat juga cerdas. Jangan hanya melihat pencitraan-pencitraan yang tidak masuk akal dan berlebihan. Bagaimana bisa menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Makanya insya Allah Partai Perindo dengan program-programnya ya, kita siap berkompetisi, siap bersinergi juga dengan partai-partai yang lain, baik baru maupun lama, tapi ingin kita untuk menggeser posisi partai lama menjadi kita menjadi posisi yang mereka. Luar biasa sekali. Kasih semangat dulu nih buat Partai Perindo nih. Oke, Bang Februar ini mungkin terakhir pertanyaan nih Bang Februar. Mungkin ada pesan nih buat pengurus di tingkatan kabupaten kota yang mungkin nanti bisa melihat video obrolan kita, jadi juga bisa menyimak bahwa ke depan DPP Perindo ini serius untuk lebih meningkatkan lagi wakil-wakil rakyat mereka di kabupaten kota. Jadi saya berpesan kepada kawan-kawan di tingkat kabupaten kota, ya, tingkat kecamatan, kita punya pengurus juga di desa-desa. Ayo kita semangat ya, di 2024 ini harus kita raih bagaimana cita-cita kita bahwa kita harus memimpin baik di kabupaten, provinsi, dan sampai di PRRI kita harus punya peran yang penting. Sehingga dengan begitu tidak mungkin kita bisa raih dengan berleha-leha, bersantai-santai. Ayo kita kerja keras ya untuk membangun struktur partai, kemudian ayo perbaiki diri kita. Kenapa? Jalannya nanti politik itu sebenarnya tidak lepas daripada bagaimana kepribadian daripada tokoh-tokohnya. Jadi untuk itu kawan-kawan, untuk mari kita perbaiki struktur partai kita sehingga benar-benar cita-cita kita di 2024 itu akan tercapai. Oke, luar biasa sekali. Nah, sahabat catatan jurnalis, pemilu memang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tapi motor politik di tahun 2021 ini sudah mulai bergerak. Tinggal masyarakat yang menyikapi dan dapat cerdas dalam memilih pemimpin ataupun wakil rakyat yang akan dipilih ke depan. Saya Riza Palevi dan Bung Februari Rahman, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, Bung Februari. Aduh.